Nah sebenarnya secara budaya nih, itu kalau ada pernikahan itu kan suka ada seserahan. Itu budaya itu sebenarnya dulu itu dari fatwa-fatwa ulama dari kitab-kitab itu. Makanya ini ada ada rukuhnya, ada bajunya, ada handuknya, ada. Sebenarnya itu merupakan pelaksanaan ini sepanjang kan sesuai dengan kemampuan dan keperluannya. Artinya kasihan ini anak ini awal kan belum bisa menyediakan semuanya, dibantulah sama orang tuanya. Yang jelas ketika menikah itu si istri itu ya sudah punya beberapa pakaian ini. Jadi adat itu sebenarnya bukan bid'ah sebenarnya. Tapi supaya ketika istri menikah itu dia sudah punya seperangkat untuk melaksanakan kewajibannya dan si suami bisa memberikan kewajibannya juga. Syekh Al-Muti, suami hendaknya menjahitkan pakaian istri atau menggunakan jasa penjahit. Istri berhak mendapat nafkah biaya jahit. Jadi kalau dilihat di sini tuh istri itu mendapat pakaian tuh benar-benar pakaian. Kalau masih harus dijahit, itu mesti biaya suami untuk ongkos jahitnya. Jangan ini kasih kainnya terus dilipat-lipat kayak pakai pakaian ihram, nggak bisa begitu juga gitu. Jadi termasuk ongkos jahitnya. Nah kemudian perlengkapan rias. Perlengkapan rias itu termasuk kewajiban suami. Jadi kalau istri mau cantik, ya perlengkapan riasnya harus diadakan. Ya makanya kan pas seserahan itu ada lengkap. Ya karena itu memang paling tidak orang tua itu memberi bantuan pada sang anak memenuhi kewajibannya. Perlengkapan rias. Suami berkewajiban memberikan apa yang diperlukan oleh istri. Kalau zaman dulu sisir, minyak gitu. Sampai begitu. Kemudian juga sampo dan peralatan lain untuk membersihkan dirinya. Dan suami hendaknya memberikan deodoran. Artinya zaman dulu loh, bukan zaman sekarang. Artinya supaya istri itu tidak berbau tak sedap gitu. Jadi istilahnya kalau istri bau tidak sedap, itu yang dosa itu suami. Karena kewajiban suami memberikan deodoran. Deodoran itu kan kalau dibahasakan ke bahasa Indonesia itu kan menghilangkan bau tak sedap. Ya, mau bau ketiak apa segala macam, itu kewajiban suami untuk menghilangkannya itu. Jangan sudah nggak ngasih terus ngolok-ngolok gitu. Loh, ini kewajibanmu gitu loh. Yang wajib disediakan suami adalah untuk kebersihan badan istri. Tapi kalau sudah urusan kenyamanan, keindahan, itu tergantung keinginan suami. Kalau suaminya pengen cantik ya tambahlah. Tapi yang wajib nih jangan sampai istri itu tidak bersih. Jangan sampai istri itu berbau tidak sedap. Nah, kemudian terakhir pembantu. Malah di sini tuh Imam Syafi'i mengatakan hendaknya seorang suami mempekerjakan satu pembantu saja jika suami mampu mengerjakan apa yang tidak bisa dilakukan istri. Artinya sudah ada pembantu, masih tetap harus bantu lagi. Kalau suami itu bisa bekerja juga. Hendaknya seorang suami mempekerjakan satu pembantu saja jika suami mampu mengerjakan apa yang tidak bisa dilakukan istri. Artinya jangan mentang-mentang ada pembantu semuanya dikerjakan pembantu, suami juga harus bantu juga. Jika istri tidak mampu mengambil air dari sumur, maka suami wajib mengambilkan air untuknya atau mempekerjakan orang untuk mengambilkan air untuk istrinya. Ini salah satu pendapat. Tapi pendapat yang lain bahkan itu sudah kewajiban suami ngambil air itu. Karena istri itu wajib itu masaknya. Kemudian nafkah lain, ini khusus pada peristiwa-peristiwa yang momen tertentu. Ketika istri hamil, melahirkan dan masa menyusui, ini ada lagi bonus sebenarnya buat sang istri. Karena ada ayatnya. Disebutkan dalam surat At-Tolak juga. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikan kepada mereka nafkahnya hingga bersalin. Ini yang ditalak saja. Ada kewajiban karena kehamilannya, dia memerlukan tambahan gizi, tambahan nutrisi. Itu mesti jadi tambahan nafkah. Jadi kalau istri sedang hamil itu beda menunya dengan menu yang hari-hari biasa atau sedang menyusui. Itu harus ditambah. Maka disebutkan istri yang sudah ditalak pun harus dibantu nafkah kehidupannya ketika dia hamil atau menyusui, apalagi istri yang syah yang masih menjadi istri. Kenapa ayatnya ini? Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban ayah menanggung rezeki dan pakaian untuk ibu dengan cara yang ma'ruf. Kata Imam Malik rahimahullah, istri berhak mendapat imbalan dari tenaga yang dia keluarkan saat menyusui. Jadi harus dikasih bonus. Kenapa? Ya karena pada saat menyusui itu kan ya ada energi yang dikeluarkan juga.
Bahkan ada tenaga yang tersedot juga, sehingga ya harus diberikan nafkah itu. Ada ayatnya kan, fa'in arda'na lakum fa'tuhunna ujurahunna. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, tuh kalau anak itu anak-anakmu, kalau rumah mereka, rumah istri. Kalau anak anakmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Yang menyusui itu ada upahnya. Itu. Berarti suami ini harus cari duit ya. Oh iya. Makanya kalau belum bisa semuanya, kasih itu dengan memuliakan, minta maaf baru bisa ngasih segini. Minta maaf. Karena sebenarnya hak istri itu lebih besar dari apa yang bisa dia berikan. Maka kata ulama, jika yang sudah ditalak saja berhak mendapatkan upah atas penyusuannya, apalagi istri yang sah. Kemudian suami berkewajiban memberikan biaya persalinan istri. Suami wajib mencucikan pakaian istri yang kotor dan membersihkan kotoran bayi. Jangan sampai baru aja melahirkan dia udah nyuci kotoran bayinya dia juga ya. Itu kewajiban suami. Mencucikan pakaian istri dan membersihkan kotoran bayi. Bahkan pada saat istri hamil atau menyusui, suami wajib memanaskan air atau menyuruh orang lain untuk memanaskan air supaya ketika istri mandi itu mandinya air hangat. Kenapa? Ya ini kan lagi hamil atau lagi baru pasca bersalin, sedang menyusui, ya itu kan perlu mandinya. Jangan rebus sendiri, mandi sendiri, nyuci sendiri, semuanya sendiri. Jadi kalau melihat ini, betapa banyaknya yang harus ditunaikan suami untuk istrinya dalam urusan nafkah. Itulah sebabnya ada kalimat ketika suami memberikan nafkah pada istri itu harus dengan memuliakan, minta maaf. Itu karena ini. Ya saya merasa ya, kalau ukurannya begini kan belum bisa sepenuhnya memberikan hak istri itu. Jadi udah sambil minta maaf. Paling tidak itu bisa mengobati hati istri. Ya, istri juga, oh iya suami saya memang belum bisa seperti yang lain, didoakan dalam sujud, ya Allah mampukan suami saya agar bisa menafkahi keluarganya sebagaimana layaknya yang lain, didoakan. Itu mudah kehidupan suaminya dalam mencari nafkah. Nah inilah halaman dari 110 sampai 144 yang ditulis oleh Dr. Salahuddin Sultan, dan beliau mengutip pendapat-pendapat para ulama ketika menjelaskan beberapa ayat itu. Sumbernya ayat tadi kan, jangan bikin hati istri susah, jangan menyempitkan hati istri. Nah, itu oleh ulama dibahasnya seperti ini. Nah ini saja yang bisa disampaikan. Nanti kalau ada diskusi bisa kita diskusikan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.